Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita ada dalam program podcast Sosyanim pada malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Kita akan mulaikan renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu lagi mendengarkan suara Tuhan lewat renungan yang akan kami terima malam hari ini. Berkati kami lewat setiap firman yang akan kami terima malam hari ini, biar itu menjadi kekuatan, dapat menjadi iman dalam hidup kami, sehingga kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam satu judul yang tentu sudah sering kali kita dengar tentang The Voice ya. Malam hari ini mari kita akan baca satu ayat terlebih dahulu di dalam kitab Amsal. Amsal pasal pertama ayat yang ke-20. Amsal pertama ayat 20, firman Tuhan berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya, malam hari ini kalau di Amsal pertama ayat 20 ini ya diberikan judul oleh Lembaga Alkitab tentang nasihat hikmat. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ya, hikmat ini diperdengarkan suaranya di berbagai tempat, di jalan, di lapangan ya, di tembok-tembok, di depan pintu gerbang kota ya, diperdengarkan, di berbagai tempat diperdengarkan. Tapi ini yang menjadi perhatian untuk kita renungkan malam hari ini. Ketika suara diperdengarkan, suara hikmat itu diperdengarkan, ada apa dengan hikmat yang harus kita perhatikan? Kalau kita pelajari dari firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus dikatakan bahwa Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yesus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi kalau hikmat itu berseru-seru, artinya Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Di berbagai tempat Tuhan perdengarkan suaranya. Tetapi di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Ya, walaupun suara Tuhan sudah diperdengarkan, tetapi suara ini tidak dihiraukan, suara ini diacuhkan. Ada berapa banyak orang yang suka tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mungkin walaupun mereka sudah mendengarkan suara Tuhan, tetapi mereka masih cinta pada keadaan mereka. Ayat ini dikatakan pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini yang perlu kita renungkan malam hari ini. Apakah ketika kita mendengar suara Tuhan, keadaan kita masih sama dengan keadaan-keadaan yang lalu? Masih suka bercerita tentang orang lain ya. Bercerita di sini bercerita tentang hal-hal yang buruk. Menjelek-jelekan orang ya, mencemooh orang. Ya, bahkan dikatakan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan yang mengajar mereka. Karena ketika firman Tuhan mengajar, harus terjadi perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan di bagian lain dikatakan firman itu untuk mendidik orang dalam jalan kebenaran. Jadi yang diperlukan dari ayat-ayat ini untuk kita renungkan malam hari ini adalah ketika suara Tuhan diperdengarkan,
bagaimana respon saya dan saudara sebagai umat Tuhan atau siapapun kita yang mendengarkan The Voice pada malam hari ini. Kalau kita sudah mendengarkan suara Tuhan, respon kita ini yang paling penting. Karena percuma kita suka dengar suara Tuhan tapi kita tidak merespon apa-apa. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 46 dikatakan begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, ya. Sudah diperdengarkan suara Tuhan di berbagai tempat, sudah diperdengarkan. Tetapi tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, dikatakan ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, jadi malam hari ini jemaat Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Seberapa banyak kita dengar suara Tuhan, lalu seberapa banyak kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi malam hari ini, adakah jemaat-jemaat Tuhan, adakah orang-orang yang mau merubah kehidupannya, yang dahulunya suka ngomongin orang, ya, dahulunya suka mencemooh, ya, meledek orang. Ya, kita harus mulai dengan merubah kehidupan saya dan saudara. Ketika kita dengar suara Tuhan, harus terjadi perubahan. Bagaimana caranya berubah? Ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita dikatakan dalam Lukas ini kita diumpamakan seperti orang yang sedang membuat satu bangunan, ya, dengan menggali fondasinya dan membuat bangunan itu terbuat dari dasarnya terbuat dari batu, ya, di atas batu. Jadi ketika nanti ada masalah, ada persoalan datang, orang ini tidak lagi menderita kerugian. Karena bangunan itu sudah dibuat dasarnya dari batu. Tetapi dalam ayat-ayat seterusnya dikatakan ada orang yang hanya mendengar suara Tuhan tapi tidak melakukan. Maka dia diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Ketika terjadi bencana, terjadi air, banjir, apapun angin yang datang, ya, dikatakan rumah itu roboh, hancur. Ya, dikatakan bahkan hebat kerusakannya. Jadi betapa pentingnya kita mendengar dan melakukan setiap suara Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, agar setiap bangunan rohani yang kita sedang bangun, ketika nanti ada hujan, ada banjir, ada angin yang datang, itu tidak merobohkan rumah rohani kita. Tetapi kita akan jadi kuat karena kita mendirikan rumah itu di atas batu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, mari jemaat-jemaat Tuhan, jangan hanya kita suka dengar atau apalagi jadi orang Kristen yang tidak suka dengar suara Tuhan, tidak suka dengar firman Tuhan. Waduh, ini akan lebih rusak keadaannya, ya. Akan lebih berbahaya ketika terjadi bencana dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita tidak akan kuat dengan dasar yang kita miliki. Oleh karena itu, mari biar kita jadi orang-orang Kristen yang suka dengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, supaya bangunan rohani kita kuat kokoh di dalam Tuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini yang menjadi satu hal yang perlu kita renungkan malam hari ini. Sudah berapa banyak firman yang kita dengar dan berapa banyak firman yang kita lakukan. Sehingga ini yang dapat menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saya dan saudara perlu mendengar terus firman Tuhan dan perlu terus belajar untuk melakukan firman. Agar kita terus membangun rumah rohani kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita akan akhiri renungan kita dalam doa. Kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami akan menyerahkan lagi hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam peristirahatan kami rindukan Tuhan Engkau ada bersama-sama kami, menjaga, melindungi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Bahkan Tuhan, besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat, karena kami tahu hidup kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, Tuhan biarlah Engkau ada bersama-sama dan kami, dan besok pagi kami pun dapat kembali beribadah, datang beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, tanamkan setiap firman, renungan yang kami sudah dengar malam hari ini untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam malam hari ini, dan kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.